Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendrik Padu Paksi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan melakukan podcast tentang problematika berbangsa dan bernegara. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Amelia Putri dengan NIM 22030204118 dari kelas Pendidikan Biologi C Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya bersama dengan narasumber saya sekaligus teman saya, yakni Vanessa Amanda Victoria. Beliau adalah mantan ketua IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, cabang Desa Pungli, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, tahun 2020 sampai dengan 2021. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu problematika bangsa dan negara. Yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan. Menurut Suharto tahun 2009, problematika atau masalah diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan, sehingga dapat diartikan bahwa problematika berbangsa dan bernegara merupakan permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan dalam suatu bangsa dan negara. Adapun contoh problematika yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan, kesenjangan sosial, kenakalan remaja seperti bullying, perundungan, pergaulan bebas, minimnya kesadaran untuk bersosialisasi dan berorganisasi yang masih banyak lagi. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja atau usia belasan yang melanggar nilai atau norma sosial, serta mengganggu ketertiban umum. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku sendiri dan masyarakat luas. Pada umumnya, kenakalan remaja ditandai oleh dua karakteristik, yaitu adanya keinginan untuk melawan dan adanya sikap apatis atau cuek yang disebabkan rasa kecewa terhadap suatu kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Orang tua dan pihak berwenang wajib mengontrol perkembangan perilaku remaja karena mereka lebih terbuka dan mudah menerima perubahan atau bersifat permisif. Pengawasan dapat dilakukan dengan menanamkan nilai dan norma yang sesuai. Demikian dikutip dari buku Sosiologi SMP atau MTS kelas 9 KTSP oleh Mulat Wigati Abdullah. Oke, sehubungan dengan tema problematika berbangsa dan bernegara, dalam podcast ini saya mengambil pokok bahasan tentang kenakalan remaja tersebut, yang saat ini menurut saya sangat memprihatinkan. Nah, pas banget nih dengan narasumber saya yang kali ini juga aktif berorganisasi di kalangan remaja. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang. Mungkin masih adalah kendala jaringan. Sudah nih. Apa kabar rekan Manda? Boleh diceritakan apa saja kesibukan Anda sewaktu menjabat sebagai ketua di organisasi IPENU? Alhamdulillah kabar saya baik. Untuk kesibukan saya di organisasi PPNU, waktu itu tidak terlalu padat karena banyak rekan-rekan kita yang membantu saya. Kalau boleh tahu apa itu IPENU dan apa fungsi dari IPENU itu sendiri? Di PPNU merupakan singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Di PPNU adalah salah satu organisasi yang ada di Indonesia dan merupakan badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. IPPNU bersifat kepelajaran, kekeluargaan, kemasyarakatan, dan keagamaan.
Adapun fungsi adanya IPPNU adalah pertama sebagai wadah berhimpun pelajar NU untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nadliyah. Kedua, sebagai wadah komunikasi pelajar NU untuk menggalang ukhuwah Islamiyah. Ketiga, sebagai wadah aktualisasi pelajar NU dalam melaksanakan dan pengembangan syariat Islam. Keempat, pelajar NU sebagai wadah kaderisasi NU untuk mempersiapkan kader-kader bangsa. Oke, kalau boleh tahu nih, untuk IPBNU dan IPNU sendiri bergerak dalam bidang apa saja? Seperti tadi yang dijelaskan, IPBNU bergerak dalam bidang keagamaan, bidang kemasyarakatan, kekeluargaan, dan keterpelajaran. Menurut Anda, bagaimana orientasi IPNU dan IPBNU? Orientasi organisasi IPNU dan IPBNU berpijak pada kesempatan, kesemestaan, organisasi, dan anggotanya untuk senantiasa menempatkan pergerakan pada zona keterpelajaran dengan kaidah belajar, berjuang, dan bertakwa yang bercorak pada dasar dengan wawasan kebangsaan, keislaman, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran. Maaf, ini saya boleh off-cam? Boleh. Soalnya Ya, silakan. Satu, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ialah wawasan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang mengakui kebinekaan sosial, budaya yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, hakikat dan martabat manusia, yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara berlandaskan prinsip keadilan, persamaan, dan demokrasi. Dua, wawasan keislaman. Wawasan keislaman ialah wawasan yang menempatkan ajaran agama Islam sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam memberikan makna dan arah pembangunan manusia. Ajaran Islam sebagai ajaran yang merahmati seluruh alam mempunyai sifat memperbaiki dan menyempurnakan seluruh nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, IPBNU dalam bermasyarakat bersifat tawasud dan iktidal, menjunjung tinggi dan kejujuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bersifat membangun dan menghindari laku tadaruf ekstrim, melaksanakan kehendak dengan menggunakan kekuasaan dan kezaliman, samu, toleran terhadap perbedaan pendapat, baik dalam keagamaan, masyarakat, maupun kebudayaan, tawazun, seimbang, dan menjalin hubungan antara manusia dan Tuhannya, serta amar ma'ruf nahi mungkar, memiliki kecenderungan untuk melaksanakan perbaikan, serta mencegah terjadinya kerusakan harkat kemanusiaan dan kerusakan lingkungan. Mandiri, bebas, terbuka, bertanggung jawab. 3. Wawasan keilmuan. Wawasan keilmuan ialah wawasan yang menempatkan ilmu pengetahuan sumber daya, anggota, dan kader. Sehingga dengan ilmu pengetahuan memungkinkan anggota untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia seutuhnya dan tidak menjadi beban sosial lingkungan. Dengan ilmu pengetahuan akan mencetak kader yang mandiri,
memiliki harga tinggi, dan kepercayaan diri sendiri dan dasar di dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Wawasan ialah wawasan yang menempatkan organisasi sebagai wadah untuk anggota agar menjadi kader-kader yang memiliki komitmen terhadap ideologi, cita-cita, perjuangan organisasi, bertanggung jawab dalam mengembangkan dan membentuk organisasi. Diharapkan dapat membentuk pribadi yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam Jamaah, memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan utuh, memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi kepemimpinan. 5. Wawasan keterpelajaran ialah wawasan yang menempatkan organisasi dan anggota pada pemantapan diri sebagai Center of Excellence, pusat keutamaan, sumber daya manusia terdidik yang berilmu, berkeahlian, dan mempunyai pandangan ke depan yang diikuti kejelasan dan cermat, dan pelaksanaannya yang berpihak pada kebenaran, kejujuran, sungkar. Wawasan ini mensyaratkan watak organisasi dan anggotanya untuk bisa memiliki jelek. Wawasan ini mensyaratkan watak organisasi dan anggotanya untuk senantiasa memiliki hasrat ingin tahu, belajar terus-menerus, mencintai masyarakat, belajar mempertajam kemampuan mengurai dan menyelidiki persoalan, kemampuan menyelaraskan berbagai pemikiran agar dapat membaca kenyataan yang sesungguhnya, terbuka, menerima perubahan, pandangan, dan cara-cara baru. Menjunjung tinggi nilai-nilai norma-norma akidah dan tradisi serta sejarah keilmuan dan berpandangan ke masa depan. Waduh, banyak banget ya. Menurut Anda, apa alasan pentingnya mengikuti organisasi IPPNU sendiri? Dengan adanya organisasi, IPPNU mampu membentuk pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, dan kebinekaan, serta bertanggung jawab atas terlaksananya syariat Islam Ahlus Sunnah oleh jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI. Oke, dari banyaknya pemaparan yang Anda sebutkan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa suatu wadah atau organisasi dapat membentuk karakter remaja menjadi pribadi yang lebih baik, di mana seseorang remaja akan mempunyai akhlak yang mulia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, mempunyai rasa tanggung jawab, dan solidaritas yang tinggi. Dari hal ini juga dapat disimpulkan jika faktor lingkungan merupakan penyebab yang paling mendasar terjadinya kenakalan remaja sendiri. Boleh sebutkan apa saja bentuk kenakalan remaja yang terjadi di sekitar Anda? Terdapat 2 bentuk kenakalan remaja yang ada di masyarakat, yaitu 1, kenakalan yang tidak melanggar hukum.
Penyelesaian terhadap kenakalan ini tidak bisa dilakukan sesuai undang-undang karena tidak diatur di dalam kita undang-undang. Beberapa contoh kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum diantaranya melakukan tindak-tindakan indisipliner, melanggar disiplin di sekolah, di rumah, dan di tempat-tempat umum. Misalnya, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Boleh, Rem? Misalnya, Iya, meninggalkan rumah, kabur meninggalkan rumah tanpa izin orang tua, keluyuran, pergi sendiri, atau berkelompok tanpa tujuan, dan kerap kali menimbulkan perbuatan iseng yang negatif. Berpesta semalaman, suntuk tanpa pengawasan sehingga terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang kurang tanggung jawab, amoral, dan sosial. Kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak sopan. Bentar. 2. Kenakalan yang melanggar hukum. Kenakalan yang melanggar hukum bisa disebut juga sebagai kejahatan. Kenakalan remaja semacam ini seyogyanya dilakukan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sama dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan kenakalan yang melanggar hukum lainnya dan mengedit pelang foto atau film porno. Aksi coret-coret dan vandalisme, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian. Oke. oke. Kayaknya narasumber kita meninggalkan room ya. Jaringannya kurang stabil. Oke, saya akan lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Oke, akan saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ya, maaf atas kesalahannya. Iya, apa dampak dari kenakalan remaja? Tentunya akan berimbas pada dirinya yang akan dikucilkan oleh beberapa orang, malah pada akhirnya anak tersebut pun akan dianggap sampah masyarakat
Terus pertanyaan terakhir, menurut Anda bagaimana upaya untuk mencegah kenakalan remaja? 1. Tanamkan nilai baik-baik sejak dini. Boleh saya off-cam? Iya, Tidak hanya kemampuan akademisnya, orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan karakter dan spiritualitas anak. Ajarkan pada anak mengenai nilai-nilai agama dan norma yang baik secara kecil, dari kecil. Contohnya seperti sopan santun, harus saling menolong, tidak melakukan kekerasan atau merugikan orang lain. 2. Beritahu konsekuensinya. Ketika anak remaja melakukan kenakalan, jangan membentak atau memberikan hukuman fisik. Perilaku buruk apapun memang tidak bisa diterima. Bila mereka mencontek, berkelahi, atau bertengkar dengan temannya, bermain game seharian, dan melupakan belajar, biarkan mereka menanggung akibat dari perilakunya tersebut dan memperbaikinya. Memberi hukuman fisik yang keras bukan cara yang tepat dalam mengatasi kenakalan remaja. Namun, beritahulah mereka konsekuensi dari tindakan perbuatan tersebut tidak baik dan belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. 3. Jaga komunikasi. Di tengah kesibukan ibu, ayah, dan juga anak remaja, usahakanlah untuk memiliki waktu berkualitas bersama. Entah itu menonton film bersama, makan malam bersama, dan lain-lain. Dengan begitu, orang tua bisa membangun hubungan yang dekat dengan anak, sehingga ibu dan ayah bisa memahami anak lebih dekat, serta mengetahui perasaan ataupun permasalahan yang sedang dirasakan oleh anak. 4. Dorong anak melakukan hal positif. Tidak hanya baik untuk perkembangan kemampuan anak, melakukan kegiatan positif seperti olahraga, hobi, aktivitas dan lain-lain juga bisa menghindarkan anak dari lingkungan pergaulan yang buruk. Selain itu, mendorong anak mengikuti kegiatan positif juga akan anak memiliki komunitas dan merasa diterima, sehingga kecil kemungkinannya ia akan terlibat dalam kenakalan remaja. untuk selanjutnya ini adalah kesan dan pesan. Apa yang dapat Anda sampaikan untuk para remaja saat ini? Kesan saya untuk para remaja di luar sana adalah selalu berbuat positif, jaga pertemanan, dan terus rajinlah belajar. Baik, terima kasih atas waktunya kepada rekan itu Manda. Akan saya cukupkan podcast kami kali ini. Sebagai moderator, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya akhiri meeting. Waalaikumsalam.